satu persatu kita sudah kerjakan. Selanjutnya kita tes dulu ketajamannya. Masya Allah, untuk ketajaman insya Allah ini sudah sangat baik teman-teman. Pisau ini sendiri gunanya untuk sembelih unggas ya, untuk burung, untuk ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat beberapa bilah pisau ya teman-teman. Pisau kecil, kalau kita sebutnya pisau sembelih unggas ya. Nah, untuk bahan dasarnya di sini kita menggunakan Perwilis Skin 2 teman-teman. Untuk bahan Perwilis sendiri terbilang bagus untuk kategori bahan limbah ya. Nah, ini dia ciri-cirinya. Bagian pinggirnya itu biasanya dia menggusi seperti ini, kurang lebih ya. Oke, langsung saja kita proses. Tahap awal bahannya kita belah dulu teman-teman. Kita potong menggunakan gerinda ya, mata gerinda tipis. Untuk tahap pemotongan sendiri, alangkah baiknya jika bahan itu dijepit ya teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat sendiri di rumah agar lebih aman, sebaiknya bahan itu kita jepit baru kita potong dengan gerinda tipis teman-teman. Oke, jika bahan sudah terbelah, selanjutnya tinggal kita tempah ya. Untuk pembuatan pisau kali ini cukup sulit bagi saya teman-teman, karena memang bahannya itu sudah korosi, ditambah lagi Perwilis sendiri memang ketebalannya hanya mencapai 3 mili. Nah, seperti itu. Dan di sini kita juga membuat pisaunya itu bukan pisau yang besar ya, hanya untuk pisau sembelih unggas, otomatis paling di bawah 15 cm teman-teman. Nah, di sini bahan kita tebalkan dulu karena kita ingin panjangkan sedikit ya, dan lagi fungsinya memang agar korosinya itu hilang karena pemadatan teman-teman. Jika bahan sudah tebal kita panjangkan. Nah, di sini saya menggunakan landasan seperti ini ya untuk memanjangkannya. Dan kita perlu ratakan lagi karena memang tadi landasannya tidak datar teman-teman, jadi otomatis dia lekuk-lekuk ya, seperti itu. Kita luruskan, selanjutnya barulah kita bentuk bagian mata bilahnya teman-teman. Kita tipiskan satu sisi dari bahan yang sudah kita panjangkan tadi teman-teman. Di sini saya tidak menukul terlalu keras ya, karena memang bahannya juga sudah tipis teman-teman. Ditambah lagi memang pisaunya ini kecil ya, terbilang kecil. Jadi khawatir jika kita pukul terlalu keras, maka yang kita dapatkan adalah kegagalan nantinya. Kan kita tempa secara perlahan. Jika sudah menipis, kita bentuk dia teman-teman. Di bagian ini sendiri kita menggunakan palu yang kecil ya, tidak terlalu besar. Karena di sini kita hanya ingin membentuk aja gitu. Kita mau bungkukkan atau ujungnya kita lentikkan. Jadi kalau kita menggunakan palu yang besar, otomatis pasti bilah itu akan rusak. Setelah dapat bentuk yang kita inginkan, selanjutnya kita rapikan teman-teman. Kita pastikan punggungnya lurus, bagian mata bilahnya lurus. Dan inilah hasil sementara ya dari penempaan tadi. Hasilnya seperti ini. Lalu kita tempah juga bagian sebelahnya nih teman-teman. Jadi satu potongan ini kita dapat 2 bilah pisau ya teman-teman. Kita lanjutkan prosesnya sama seperti sebelumnya. Kita panaskan, kita tempah, kita tipiskan, panjangkan segala macam. Lalu kita bentuk dia. Di sini kita ingin membuat 4 bilah pisau ya teman-teman. Cuman kita belah 2 saja, tidak kita belah 4, karena bagi saya cara ini cukup mudah memegangnya seperti itu. Dan ini hasil penempaannya dari 2 bahan yang kita belah 2 tadi. Satu bahan yang kita belah 2. Hasilnya seperti ini. Lalu proses seterusnya adalah kita belah tengah teman-teman. Karena kita perlu juga membentuk bagian puting bilah ya. Sini kita belah 2. Itulah sebabnya kenapa bagian tengah-tengah itu dari bahan ini tidak kita tipiskan. Karena di sini kita ingin tempah lagi bagian puting bilah, yaitu bagian yang akan kita masukkan ke handle teman-teman. Di sini sudah kita belah masing-masing menjadi 4 bilah ya. Selanjutnya kita tempah satu persatu bagian puting bilahnya. Caranya itu dengan kita pukul bolak-balik seperti ini teman-teman. Kita tebalkan, panjangkan sampai dia membentuk cerucut ya, dia membentuk runcing. Lalu nanti kita bisa bentuk dengan pengerendaan, di proses pengerendaan. Untuk hasil kasarnya seperti ini, untuk hasil sementara sebelum kita poles. Dan ini keempat-empatnya teman-teman, hasil awalnya dari proses penempaan tadi. Selanjutnya tinggal kita poles atau kita bersihkan teman-teman.
Seperti biasa kita mulai dari puting bilahnya dulu ya. Ini gunanya agar kita mudah memegangnya, nanti kita pasangkan ke kayu. Nah, kalau udah seperti ini insya Allah akan lebih mudah untuk kita memegangnya ya, karena sudah pasti di gerinda itu panas kan begitu. Jadi kita perlu memegang dengan kayu seperti ini. Nah, awal-awal kita poles dulu dengan batu gerinda kasar ya. Nah, lalu kita poles lagi dengan mata amplas 150. Di sini saya langsung menggunakan 150 karena memang bilah sudah terlalu tipis teman-teman. Jadi khawatirnya jika menggunakan grit 80 dia termakan terlalu banyak. Tidak lupa kita buat batas untuk bilah ya teman-teman. Ini batas agar bilah tajamnya itu tidak langsung menemui tangan kita di handle teman-teman. Nah, ini prosesnya, keempat-empatnya sudah kita poles, sudah mulus. Tahap selanjutnya adalah proses penyupuhan. Nah, untuk penyupuhan kali ini kita menggunakan media oli ya teman-teman. Penyupuhan sendiri bertujuan untuk mengeraskan bagian bilah yang tajam teman-teman. Caranya yaitu kita panaskan bilahnya di suhu ekstrim, lalu kita celup ke oli atau media air. Untuk kali ini kita menggunakan media oli. Kita angkat-angkat juga seperti biasa agar bilahnya tidak terlalu getas ya. Apalagi memang untuk pisau kali ini tergolong sangat kecil teman-teman. Jika tidak hati-hati di proses penyepuan ini bisa patah atau retak. Itu kemungkinan sangat besar jika bilahnya terlalu kecil dan tipis seperti ini. Oke, penyepuhan sudah kita lakukan dan ini hasilnya. Bilahnya itu memutih atau mengelupas ya bagian hitamnya itu. Kita pastikan semua bagian lurus. Selanjutnya proses penggagangan teman-teman. Di sini untuk handle-nya kita menggunakan kayu rengas teman-teman. Nah, kayunya merah, masya Allah ya, sangat cantik nanti hasilnya. Kita lem satu persatu, kita timbun dengan lem Korea sampai penuh. Untuk proses selanjutnya itu kita poles bagian handle-nya, kita buat warangkanya. Namun untuk prosesnya tidak kita masukkan di video ini ya. Intinya sama saja seperti video-video kita sebelumnya. Nah, di sini kita poles bagian bilahnya yang menghitam teman-teman, hasil dari penyepuhan tadi. Mohon maaf ya di sini videonya agak buram mungkin karena ketika membuat handle tadi dia terkena abu dari kayu atau bagaimana. Seperti biasa handle dan warangka kita poles ya teman-teman, dan ini hasilnya. Masya Allah ya, sangat merona nih, merah merona. Tahap selanjutnya bisa dikatakan finishing, kita asah menggunakan batu asah halus teman-teman. Di sini prosesnya kita lakukan satu persatu sampai kita pastikan dia tajam cukur bulu teman-teman. Dan setelah melalui proses yang cukup panjang, inilah hasil akhirnya teman-teman. Untuk bahan dasarnya tadi kita menggunakan Perwil Skin 2, bahan yang cukup berkualitas untuk kategori bahan limbah. Nah, modelnya seperti ini. Untuk warangka dan handle kita menggunakan kayu rengas. Di sini modelnya serupa ya teman-teman, hampir sama semua, tapi untuk ukuran lebarnya kemungkinan ya beda-beda tipis lah, karena memang masih buatan tangan ya seperti itu. Oke, satu persatu kita sudah kerjakan. Selanjutnya kita tes dulu ketajamannya. Masya Allah, untuk ketajaman insya Allah ini sudah sangat baik teman-teman. Pisau ini sendiri gunanya untuk sembelih unggas ya, untuk burung, untuk ayam, atau untuk itik atau bebek ya seperti. Jadi insya Allah dengan ketajaman seperti ini, insya Allah ini sudah sangat layak ya untuk sembelih hewan buruan atau unggas. Asal dia di kertas sudah jalan, jalannya juga lancar, ringan seperti itu, nah itu sudah sangat-sangat tajam teman-teman. Dan pisau ini ready ya teman-teman. Untuk bahan dasar tadi Perwil Skin 2, untuk warangka dan handle ini menggunakan kayu rengas, rengas merah. Untuk ketajamannya kita sudah cek satu persatu ya. Insya Allah ini sudah sangat layak untuk dipakai langsung. Dan pastinya lebih awet jika menggunakan bahan Perwilis teman-teman. Awet ketajamannya. Di sini kita hanya ready 4 karena keterbatasan bahan juga ya, cukup langka juga bahannya. Untuk satu pisaunya dihargai 150 teman-teman. Jika berminat boleh hubungi kita melalui kontak WhatsApp kita yang kita cantumkan di deskripsi ya. Oke, saya rasa cukup gitu aja. Tadi proses pembuatannya dan ini hasil akhirnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.